Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat malam hari sebelum kita beristirahat tidur. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk kita diberkati Allah oleh firman kebenaran Allah yang memberi kita damai sejahtera, dan malam nanti kita akan beristirahat dalam kasih Tuhan. Dan malam hari ini saya ingin memberi satu tema renungan malam hari ini, yaitu Roh Kudus sebagai guru. Di dalam kehidupan kita, mulai kita dari anak-anak sampai remaja, sampai pemuda-pemudi, bahkan sampai kita dewasa dan menjelang kita tua, di dalam kehidupan kita ini tidak bisa dilepaskan dari peran seorang guru. Bahkan anak-anak yang masih kecil di dalam rumah tangga membutuhkan orang tua sebagai guru dalam kehidupannya, karena anak-anak melihat teladan dari orang tua, apa yang baik yang mereka contoh, mereka tiru, itu juga akan membuat mereka melakukan hal seperti itu. Jadi orang tua juga harus bisa menjadi guru yang baik buat anak-anaknya. Lalu di dalam pendidikan, kita melihat ada guru-guru yang berperan mulai tingkat pendidikan TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Biar bagaimanapun manusia membutuhkan bimbingan dari seorang guru. Mereka adalah orang yang memiliki pengetahuan yang lebih dulu, mereka memiliki ilmu keguruan, bahkan mereka mendedikasikan hidupnya untuk mengajarkan apa yang mereka miliki bagi siswa atau murid didik, untuk muridnya itu bisa menjadi minimal sama seperti gurunya. Harapannya muridnya bisa lebih daripada gurunya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Kehidupan kekristenan kita ini tidak bisa lepas juga dari peran seorang guru. Kalau kita meneladani Yesus Kristus pada masa pelayanannya di bumi, kita melihat bahwa Yesus pun mengambil murid-murid. Jadi Yesus pun memposisikan dia sebagai seorang guru, karena memang Yesus ingin mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya. Dan itulah sebabnya kekristenan kita tidak bisa lepas dari peran seorang guru rohani. Sehingga waktu kecil pun kita diajar oleh guru-guru sekolah minggu, karena kerohanian ini penting untuk pertumbuhan iman, percaya dari setiap anak Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan, maka sebetulnya kita seperti seorang bayi rohani, di mana kita belum mendapatkan pengetahuan yang cukup dan banyak. Dan memang menjadi tugas kita semua untuk membuat bayi-bayi rohani ini bertumbuh menjadi anak-anak, bahkan pemuda menjadi orang dewasa di dalam rohani. Karena ini yang diminta oleh Tuhan. Dan jangan khawatir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita mengambil tanggung jawab dan peran sebagai seorang guru rohani, maka kita tidak berjalan sendiri, kita tidak mengajar sendiri. Karena apa yang Tuhan sudah janjikan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada kita, maka Roh Kudus juga akan mengambil peran sebagai seorang guru yang mengajar kepada kita tentang kebenaran, dan kita bisa mengajarkan kebenaran itu kepada anak-anak kita, kepada orang lain. Dan fungsi inilah yang selalu dan terus dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena kita tidak pernah berhenti belajar, khususnya dalam hal-hal yang rohani ini. Jika kita baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 26, firman Tuhan berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Jadi fungsi Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa di dalam nama Yesus Kristus dalam kehidupan kita, supaya Dia, Roh Kudus, yang akan selalu mengajarkan kepada kita, bahkan mengingatkan setiap perkataan Allah, yaitu firman Allah di dalam hidup kita. Karena bagaimana mungkin kita bisa selalu ingat akan setiap perkataan yang tertulis dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Ada begitu banyak perintah Tuhan, ada begitu banyak hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Lalu siapa yang mengajarkan kepada kita tentang kebenaran ini, kalau bukan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita? Dan bersyukurlah Roh Kudus memiliki fungsi sebagai seorang guru yang terus mengajar dan mengingatkan kita tentang perkataan Allah. Mengapa begitu? Karena di dalam Kolose 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar
dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi Allah ingin perkataannya itu diam di dalam kehidupan kita. Bahkan perkataan Allah ini maha kaya, artinya memberi kekayaan rohani yang luar biasa. Dan Roh Kudus juga mengajar kita supaya kita memiliki hikmat untuk mengajar. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena kita masih hidup di dalam komunitas. Kita masih hidup di dalam dunia. Kita masih hidup berhubungan dengan umat Tuhan yang lain. Kita masih hidup di dalam dunia sekuler. Oleh karena itu, kita membutuhkan hikmat dari Roh Kudus supaya kita pun bisa mengajar, supaya kita pun bisa menegur orang yang lain dengan hikmat. Bahkan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan alasan-alasan yang bisa kita tiba-tiba pikirkan karena Roh Kudus memberikan kepada kita ilham bagaimana kita harus bersyukur. Nah, itu Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita saat kita mengalami musibah sekalipun. Tetapi sering kita dengar ya kata-kata begini, untung Tuhan masih tolong. Nah, untung yang terjadi itu tidak membuat kita binasa. Untung saya hanya mengalami kerugian sedikit. Rugi, meskipun kita mengalami musibah, meskipun kita mengalami hal yang tidak enak, kita masih bisa berkata untung. Ini salah satu peran Roh Kudus untuk memberi kita hikmat, mengajar kepada kita, supaya kita bersyukur dengan sedikit alasan yang bisa kita jadikan dasar untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena di dalam kehidupan kita, perkataan Tuhan harus selalu nyata. Dan kita baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus. Ingat, hukum yang utama dan terutama dalam hidup kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita, lalu mengasihi sesama, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan? Karena ada Roh Kudus yang diam di dalam kehidupan kita. Fungsi Roh Kudus sebagai guru agung, sebagai guru yang benar yang akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Mari kita buka hati supaya kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, menerima karyanya, menerima kuasanya, dan kita benar-benar diajar oleh Roh Kudus untuk hidup dengan benar dalam hidup ini. Puji Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat buat yang lain. Dan malam hari ini kita diberkati oleh Tuhan luar biasa. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.